kenapa ulama-ulama NU bersikap wasatiyah, kemudian kompromi dengan budaya, ini bukan tanpa sebab. Terus yang kedua, ketika tadi diceritakan bahwa NU ini kok hobi bid'ah. Loh, Al-Quran itu pembaharu, Rasulullah sendiri sang pembaharu. Pembaharu dari mana? Memperbaharui agama-agama, ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa walah min yawmin hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd. Hadratul Izza'il Kurama wal Fudala, para wakil Suriah Jamiah Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, wabil khusus Akhinal Karim Bapak Kiai Haji Hasan Zuaidi MSI. Mestinya tadi yang disampaikan beliau sangat menarik, cuman saya kok buru-buru, saya mau ngerokok lagi nggak enak. Ketua Tanfid PCNU Kota Pekalongan Bapak Kiai Haji Muhtarom dan segenap jajarannya, seluruh hadirin warga NU, ranting NU sekota Pekalongan, juga itu ada ibu-ibu muslimat kayaknya ya, muslimat fatayat IPPNU, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi telah disampaikan oleh beliau panjang lebar tentang aswaja. Aswaja ini bukan bahasa Arab, singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau aswaja dalam bahasa Arab menurut perspektif Gus Aeng beda, karena pakai zai, azwajan. Nah ini beda ini. Untung beliau nggak dikasih waktu, nggak ada jatahnya Gus. Jadi saya bebas ini mengkritik beliau, karena kebetulan beliau nggak ada jatah untuk menjawab. Kenapa kalau menurut hitungan miladiah atau masehi dan menurut hitungan hijriah selisihnya 3 tahun ya? Harlah ke 95 menurut hitungan masehi, menurut hitungan hijriah berarti ke 98. Ini seperti yang disampaikan dalam Al-Quran ketika Nabi ditanya soal Ashabul Kahfi. Beliau menjawab, Ashabul Kahfi ini tertidur di gua thalatha mi'ata sanatin wasdadu tis'an. Beliau tidur Ashabul Kahfi 300 ditambah 9, karena per 100 tahun selisihnya 3 tahun antara kalender masehi atau miladiah atau syamsiah dengan komariah, sehingga kita sudah masuk di angka 95. Kenapa hijriahnya 98? Nah ini selisihnya 3 tahun. Yang kedua, konsep Ahlus Sunnah yang tadi disampaikan oleh Kiai Hasan, saya menambahi sedikit-sedikit aja. Ahlus Sunnah wal Jamaah memang muncul menjadi sebuah nama di era Imam Abu Hasan Al-As'ari. Imam Abu Hasan Al-As'ari ini 30 tahun berada dalam didikan Mu'tazilah, tapi kemudian beliau bertaubat, ketemu guru lagi. Mu'tazilah itu siapa? Ada banyak riwayat, antara lain salah satu tokoh Mu'tazilah yang terkenal namanya Wasil bin Atta.
Wasil bin Atta ini seorang ulama yang sangat jenius, yang kebetulan cedal, orang iso muni rok R itu tidak bisa, tapi beliau bisa berceramah berjam-jam menghindari huruf rok, saking cerdasnya. Dan pernah mengislamkan orang Majusi 5.000 orang di sebuah majelis. Setelah diskusi dengan beliau menang. Imam Asy'ari setelah Mu'tazilah, awalnya Mu'tazilah, Imam Asy'ari ini keturunan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari salah satu sahabat, orang yang pro kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perpecahan di antara sahabat sehingga meletuslah perang Siffin. Sayyidina Ali berseteru dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Abu Musa al-Asy'ari termasuk salah satu orang dekatnya Sayyidina Ali. Nah, dari keturunan beliau Imam Asy'ari, Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Setelah beliau bertobat, kemudian beliau ketemu dengan guru namanya Abu Zakaria As-Saji. Imam Abu Zakaria As-Saji ini muridnya Imam Rabi' al-Muradi. Rabi' al-Muradi muridnya Imam Ibrahim al-Muzani. Imam Ibrahim al-Muzani muridnya Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, atau lengkapnya Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau keturunannya Sayyid Muttalib bin Abdul Manaf, kakak beradik dengan Sayyid Hashim, buyutnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau panjenengan baca di kitab-kitab fikih nyebut ahli baitin Nabi alladzi harramahumullahu zakat wa shadaqah, yang diharamkan makan zakat dan sedekah, disebut orang-orang alladzina aman min bani Hashim wa bani Muttalib. Al-Muttalib di sini adalah Muttalib bin Abdul Manaf, bukan Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib jelas karena dia bani Hashim. Ya. Abdul Muttalib bin Hashim itu kakeknya Nabi. Jadi anak cucunya Hashim dan anak cucunya Al-Muttalib disebut ahli baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di ahli bait ada dzurriyyah, yaitu anak cucunya Hasan Husain, putra-putranya Sayyidah Fatimah binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga Ahlus Sunnah. Kadang orang menyerang, duh, kenapa keturunan Nabi kok lewatnya perempuan, tidak lewat laki-laki? Apakah bisa disebut dzurriyyah Nabi? Kenapa enggak disebut dzurriyyah Ali? Nabi pernah mengatakan tentang Hasan Husain, ana waliyuhuma wa usbatuhuma. Saya walinya Hasan Husain sekaligus asobahnya. Sehingga anak cucunya Hasan Husain kalau ada yang perempuan itu menikah kok enggak ada walinya, Kanjeng Nabi masih hidup boleh menjadi walinya. Padahal dalam fikih kita wali dari anak perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, itu kakek kan nggak bisa jadi walinya. Walinya harus dari bapak atau bapaknya bapak dan ke bawah. Tapi khususnya untuk putra putrinya Sayyidah Fatimah beda, ana walihuma wa usbatuhuma. Nah, kita lanjut. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mulai Imam Asy'ari kemudian ke bawah dikembangkan oleh Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali dan seterusnya sampai kepada kita, antara lain merujuk fikrah ahli sunnah merujuk kepada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi konsep Ahlus Sunnah adalah membentuk umat yang wasato, atau yang dalam NU wasatiyah, disebut wasatiyah, tawasud, tawazun, itu diambil dari ummatan wasato. Termasuk nanti dalam bernegara, berbangsa dan seterusnya, dan berdakwah.
sehingga muncul hubbul waton minal iman. Tapi hubbul waton minal iman ini kalau yang mengartikan Kiai Hasan Suaidi dengan Gus Aing beda. Kalau Gus Aing itu bukan hubbul waton, nanti hubbul waton jadinya. Dari Kiai Hasan Kiai NU yang orang guyon orang itu Kiai NU. Pomong pada komik Gus. Nah, dan saya alhamdulillah tadi ketika masuk ke sini adem. Saya adem, di samping cuacanya adem, masuk tambah adem karena melihat Pak Kiai Selamat Irfan sama Gus Aing sudah rukun. Nah, ini termasuk bagian dari wasato tadi. Wes wingi penggerangan Mbak Aura selesai, ya sudah kembali lagi duduk ngopi bareng kembali ke rumah besarnya yaitu PJNU. Ya mudah-mudahan ini juga yang lain sama. Sebab penggerangan urung rampung karena duduk NU itu. Kita lanjut ya. Jejak-jejak sejarah. Nahdlatul, kenapa ulama-ulama NU bersikap wasatiyah, bersikap tawazun, iktidal, kemudian kompromi dengan budaya, ini bukan tanpa sebab. Terus yang kedua, ketika tadi diceritakan bahwa NU ini kok hobi bid'ah. Loh, Al-Quran itu pembaharu, Nabi itu pembaharu, Rasulullah sendiri sang pembaharu. Pembaharu dari mana? Memperbaharui agama-agama, ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Sehingga konsep al-muhafadah al-qatibus saleh ini juga dijalankan oleh Nabi. Umat sebelum Nabi, Yahudi, Nasrani, mereka juga haji. Kaum jahiliyah juga haji. Al-muhafadah al-qatibus saleh, haji tetap dipertahankan oleh syariat Islam. Tapi wal ahdu bil jadidil aslah, yang tidak layak, tidak patut diperbaharui. Dulu orang tawaf telanjang. Nah, di era Islam tidak telanjang tapi pakai kain ihram. Banyak sekali konsep-konsep kitabiah, konsep-konsep dari agama nabi-nabi yang lalu diteruskan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti konsep haji, konsep puasa, termasuk kurban, ya termasuk kurban. Cuman bedanya kalau kita kurban boleh disembelih dimanapun. Kalau dalam tradisi Yahudi harus disembelih di bait suci atau Baitul Maqdis. Disembelih di sana, dibakar di sana, kemudian dibagikan dalam keadaan matang. Itu kalau konsep korban di tradisi Yahudi. Nah, ini diperbaharui oleh Al-Quran. Termasuk banyak masalah-masalah syariat yang kemudian diperbaharui. Jadi kalau pembaharu, Nabi itu pembaharu. Memperbaharui ajaran agama nabi-nabi sebelumnya yang tapi tentu dengan konsep firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rentang sejarah Islam sama seperti itu. Kalau di Timur Tengah di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Islam mulai nyebar sampai di luar jazirah Arab, masuk Mesopotamia, mulai masuk Selat Mediterania, masuk Persia. Persia itu kalau sekarang Iran. Dulu rajanya namanya Kisra Yazdajir, yang ketika mendapatkan surat dari Nabi disobek-sobek. Tapi akhirnya cucunya Kisra Yazdajir yang bernama Putri Sahrbanu menjadi istrinya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga seluruh habaib ini keturunannya Putri Sahrbanu. Itu cucunya Kisra Yazdajir. Kita lanjut lagi. Di zaman Sayyidina Ali banyak orang-orang Timur Tengah yang bukan Arab, yang tidak berbahasa ibu Arab. Contoh orang Syria itu bahasanya Aram atau bahasa Suryani. Palestina saat itu bahasanya Ibrani. Bahasanya Ibrani. Persia bahasanya Persia. Nah, bahasa-bahasa ini disebut bahasa Semitik, bahasa anak cucunya Sam bin Nuh. Maka ketika membaca tulisan Arab, membaca Quran, mereka banyak keliru.
Nun mati ketemu ba dengan nun mati ketemu hamzah sama langgamnya. Terus kemudian harokat dan sebagainya, sehingga mulai Sayyidina Ali tulisan Arab ini mulai dirapikan, mulai ada titik, mulai sin ada geret-geretnya, sin titiknya 3, dal ada titiknya, ba titik 1. Itu zaman Sayyidina Ali. Zaman baginda Nabi sampai Sayyidina Utsman belum ada itu. Nah, itu yang pertama kali membuat namanya Abu Aswad Ad-Dawali, juga disebut bapak ilmu nahwu. Nah, nanti di zaman Imam Sibawayh mulai dikasih harokat. Nanti di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz mulai ada ilmu tajwid. Pertama kali ada ilmu tajwid di zaman Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lah ini namanya al-ahdu bil jadidil aslah. Sehingga nanti di zaman Imam Syafi'i radhiyallahu an mulai muncul yang namanya ilmu usul fikih di zaman Imam Syafi'i dengan kitabnya yang terkenal Ar-Risalah. Nah, yang kedua, kenapa Wali Songo sampai kepada kiai-kiai kita sangat kompromis terhadap budaya? Ini bukan ijtihad pribadi, apalagi ngarang, tapi pemahaman mereka terhadap Alkitab wa Sunnah wasiratin nabawiyah. Contohnya, Kanjeng Nabi lahir tanggal berapa? 12 bulannya Rabiul Awal. Berarti bulan Rabiul Awal ini sudah ada sebelum Nabi, betul enggak? Yang namanya bulan Rabiul Awal berarti sudah ada sebelum Nabi. Saya mau tanya, berarti bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Tsani, Jumadil Awal, Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini nama-nama bulan Islam apa bulan Arab? Kalau kalender Hijriyah, iya, mulai setelah era Nabi, zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi nama-nama hari sampai dengan nama-nama bulan, ini nama-nama hari Islam apa bulan Islam apa bulan Arab? Bahkan kalau hari Yaumul Ahad, Itsnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, terus Sabtu apa Sabi'ah? Sabtu kan? Yaumus Sabat, hari Sabtu. Itu bahasa Arab bukan kira-kira? Sabtu itu bahasa Arab bukan? Kalau Arab mestinya Sabi'ah, Arbi'a, Khamis. Kok pakainya Sabtu? Itu bahasa apa? Ternyata Al-Quran pakainya Sabtu juga. Alladzina qtadu fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ternyata Sabtu ini bukan bahasa Arab, tapi dalam tradisi Yahudi, tradisi Ibrani, kalau nyebut hari ketujuh disebut Yaumus Sabat. Yaum Sabat itu hari ketujuh. Al-Quran tidak anti terhadap bahasa dan istilah. Kembali lagi, jadi Nabi lahir sudah ada Yaumul Itsnain, Yaumul Tsulatsa. Nabi lahir sudah ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal dan sebagainya. Berarti nama bulan dan nama hari ini sudah ada sebelum Nabi. Berarti nama-nama bulan dan nama-nama hari tradisi Arab sebelum Nabi lahir. Dumeh Kanjeng Nabi dadi Nabi anyar, tidak kemudian itu semua diganti. Nah, berarti tradisi yang lalu, muhafadzah alal qadimi sholeh. Ketika nama hari, nama bulan ini tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam, tidak diganti. Nah, itu contoh. Pakaian ya sama, cara berpakaian. Kalau Kanjeng Nabi pakai jubah, pakai imamah, orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab juga sama pakai. Cuma kalau bedanya kita melihat wajahnya Nabi tabassam. Nabi itu wajahnya tersenyum, bukan bibirnya tapi wajahnya. Sama-sama sorbanan, sama-sama jubahan. Kalau lihat Abu Jahal, Abu Lahab nyumpeki. Nah, sekarang kalau sampean melihat orang pakai jubah, pakai gamis,
nyumpeki apa ora, tiru Nabi apa ora. Nek disawang wajah itu enak, wajahnya itu damai, insya Allah berarti derek sunai Kanjeng Nabi. Tapi nek disawang raine nyumpeki, nyengit barang nggih. Nah, ini berarti melu sunai Abu Jahal. Sampean sing ngomong lho aku. Nah, ini yang kemudian ditiru oleh para ulama-ulama berikutnya yang masuk ke Nusantara yang disebut Aulia Itis'ah, sehingga nanti sampai kepada Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama. Dan sehingga para beliau ketika masuk ke sini, jenengan bayangkan, jenengan nggak sadar mengucap satu kalimat yang ini luar biasa, sembahyang. Bayangkan kalau bahasa ini muncul sekarang, ini tidak cuma dibid'ahkan, dikafir-kafirkan. Lawang Wali Songo kok membiarkan nyebut ibadah kok sembahyang. Nah, ini kalau ditas apa ini? Dipetal, kalimat ini dipetal. Di i'rab berarti terdiri dari kalimat sembah dan yang, menyembah yang. Loh, nyebut Tuhan, nyebut Allah kok diganti yang. Kenapa? Karena Wali Songo paham bahasa, bahwa yang dimaksud tiang Jawa itu, tiang Jawi, orang Jawa itu Tuhan yang serba maha, sehingga silahkan disebut sembah yang nggak apa-apa. Tapi prinsipnya, yang prinsip bacaan dan ritual sholat mulai takbiratul ihram sampai tahiyat tetap pakai bahasa Arab, karena itu bagian dari syarat dan rukunnya sholat, tidak dirubah-rubah. Sehingga orang ono wong sholat kok takbiratul ihram pakai bahasa Jawa, orang ono Pak. Umpama ono geger, misalnya nang aja gini ya, terus imamnya wong Tegal pakai bahasa Tegal, Allahu Akbar, Gusti Allah gede men ya, kepoyoh-poyoh. Nah, makanya enggak ada. Jadi kalau sekarang muncul tuduhan Islam Nusantara sholatnya bahasa Jawa, ngarang nih wong. Enggak ada. Dari era Wali Songo sak goblok-gobloknya nenek moyang kita zaman itu tetap pakai bahasa Arab, belajar sholat dengan Wali Songo sak bisone karo mlaku. Nanti generasi berikutnya mulai belajar tajwid dan seterusnya. Termasuk beberapa hal, salah satunya Wali Songo masuk ke tanah Jawa saat itu belum ada mic, dereng wonten mic. Kemudian ketika mengundang orang untuk datang ke masjid ini piye? Azannya bagaimana ini? Sebab belum ada pengeras suara. Kalau mau bikin menara, gedure sepiraha tetap percuma. Menara kalau di Timur Tengah enak, lawannya apa? Lawannya padang pasir. Kalau di sini lawannya hutan, wite gede-gede. Jangan kata zaman Wali Songo, wong zaman kemarin aja. Belum lama Indonesia ke ono wit gedine. Sak Indonesia kayoman kabeh. Umure sampai 32 tahun. Baru tumbang tahun 98. Wit ringin. Di generasi milenial ora paham suara. Nah ini akhirnya mereka rebukan. Terus piye iki gawe ngeki ngerti masyarakat? Pakai beduk. Nah, makanya nanti kalau umroh coba dicari beduknya Masjid Nabawi ono apa ora? Beduknya Masjid Haram ono apa ora? Ya ora bakal ketemu. Sampan Pak Lurah beduk ora adoh nang kelenteng malah akeh. Kenapa? Karena itu tradisi dari Cina. Loh ini, beliau bisa kompromi seperti itu. Nah, kalau di Timur Tengah ya gak ada beduk. Wali Songo mikir mana? Ki potongane wong Jawa, ki potongane wong Jawa. Nek langsung dijak nang masjid, belum tahu, belum bisa jogo totok romo masjid. Gawe no tempat koyo masjid, tapi bukan masjid cilik. Dia belajar sholat, ya sholat tenanan, ya ngaji, ya kerumungan, ya udut dan sebagainya. Sebab Wali Songo paham karakter wong Jawa. Ki katoke serius dong ngekno kaya ngene, begitu selesai wedange metu. Wedang metu nggih. Begitu selesai, paling dong ngekno wis delok tok.
Mengko meronone iki wis ndongenge rondo-rondo. Lho ini karakter Jawa. Nggih. Nggih, mula ki Gus Aing nang mburi ndongeng apa-apa ya kemungkinan cok ndongeng rondo-rondo juga. Jare Gus Aing rebuk. Lha iki nek nang masjid kan bahasa mriki ora ilok. Nggih. Digawe ke tempat biyen ngaranane langgar. Orang Jawa Barat nyebutnya tajuk, orang luar Jawa nyebutnya surau. Oh ini luar biasa. Wis saiki mak Arab ki wis ganti musola. Mak weyaran sisan musola at-taqwa al-muttaqin. Wis mbok Arab-Arab mak we kubah sisan. Padahal musola. Nggih. Tetep itu produk Islam Nusantara. Itu produk bid'ah hasanah. Karena apa? Tidak ada syariatnya usolli sunatan tahiyatal musola iki ora ono. Mbok ganti musola tetep ora ono. Wontene usolli sunatan tahiyatal masjid. Loh ini. Dari pemahaman-pemahaman inilah meresap ya. Sampai bentuk bangunan ora kudu ono kubahe, ora kaya wong saiki. Mesjide direhab. Kudu ono kubahe, kudu ono menorone, jare mek katok Islam. Nggih. Ngertine masjid orang kubah iki durung islami. Oh, ndeke ora paham kalau kubah itu seni bangunan Mediterania. Nggih, Mas Wahyu pertama tak jak nang Jakarta. Nggih, weruh nang daerah napa niki? Pantai Indah Kapuk. Kebetulan seni bangunnya Mediterania. Kaget, Gus. Lho nang kene musala kok jejer-jejer. Jare Cina kabeh. Kalau jawab kayak udah musola Mas, kayak ruko. Lah kok ono kubahe? Itu bangunan Mediterania. Berarti tiru musola tiru masjid ora, masjid musola sing tiru kae. Karena bangunan Mediterania ini dulu di daerah Istanbul. Istanbul itu dulu namanya Konstantinopel dan Bizantium, dulu ibu kota Romawi Timur. Ketika dikalahkan oleh Sultan Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah, banyak seni bangunannya yang diambil untuk mempercantik masjid, termasuk Masjid Nabawi, Masjid Haram, makam Kanjeng Nabi ada kubahnya, yaitu bangunan dari Mediterania. Gereja-gereja Mediterania bangunannya seperti itu. Jadi bangunan itu ora duwe agama, wong KTP ora duwe kok. Nek duwe agama kan ono KTP ini. Nah, maka masjid-masjid di Jawa bentuknya ya rumah-rumah joglo seperti Masjid Agung Demak. Alhamdulillah kota Pekalongan masih ada. Masjid Agung Al-Jami' Pekalongan itu masih bangunan dulu itu. Kemudian Masjid Aulia Kerapiak ngedi Basim nih. Masjid Sapuro. Nah, Masjid Demak, Masjid Cirebon itu di alun-alun Cirebon masjidnya Kanjeng Sunan Gunung Jati, Habib Syarif Wali, arane malah dudu at-taqwa Baitul Mutakin, tapi arane cipta rasa. Nah, jadi tidak harus ke Arab-Araban. Nah, nilai-nilai ini diteruskan hingga sampai zamannya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi ada dasarnya tadi. Nah, tentang kebangsaan ketika tahun 1922 khilafah Turki, khilafah Utsmaniyah yang sudah hampir 1000 tahun, 900 tahun khilafah Turki berkuasa. Dulu umat Islam di Timur Tengah itu satu kekuasaan, di bawah satu kepimpinan namanya Utsmaniyah, khilafah Utsmaniyah. Ini melanjutkan dinasti sebelumnya. Di tahun 1922 ini hancur. Sultan terakhir namanya Sultan Muhammad, kalau bahasa Turki Mehmet. Nah, ini dikhianati oleh Kemal Atatürk, Mustafa Kamal Atatürk. Ini bekerja sama dengan Yahudi, Amerika, Britania dan sebagainya. Akhirnya jatuhlah khilafah Turki yang sudah sekian ratus tahun menguasai atau memimpin umat Islam di seluruh dunia. Ketika umat Islam ini jatuh, semua bingung. Ulama berkali-kali mengadakan konferensi untuk menumbuhkan lagi. Tapi wilayah-wilayah ini kemudian dijajah oleh sekutu.
Indonesia lah ini, Indonesia. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan sebuah statement yang kita kenal dengan sebutan hubbul waton minal iman. Ingat ya, bukan hubbul waton, bukan ya. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Sederhana tapi ini luar biasa. Sehingga man mata libiladihi mata syahidan. Barang siapa yang mati karena membela tanah airnya, negaranya, mata syahidan, maka matinya dalam keadaan syahid. Ini baru ada di abad 20. Statementnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beda dengan Timur Tengah. Ketika Timur Tengah tadi Utsmaniyah diorak-arik, jatuh oleh Kemal Atatürk. Kemal Atatürk kemudian mendirikan kerajaan Turki modern, semua dirubah. Ibu kotanya dari Istanbul dipindah ke Ankara. Kemudian nama-nama yang berbau Arab diganti. Presiden sekarang siapa namanya? Turki, Recep Tayyip Erdogan. Itu dari kalimat Rojab Toyib diganti Recep Tayyip Erdogan. Muhammad jadi Mehmet, Khadijah CTJ. Jadi semua yang berbau Islam, berbau Arab, semua diganti. Sampai azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Nah, ini namanya sekuler. Nah, kemudian negara bagian-bagian dari Turki seperti Mesir dan lain-lain semua dijajah. Saat itu muncul seorang nasionalis namanya Michael Aflaq, agamanya Kristen Ortodoks Syria. Dia menantunya Golda Meir, Perdana Menteri pertama Israel, agamanya Kristen Ortodoks Syria, membuat partai nasionalis namanya Ba'ath. Nah, dari sinilah kemudian alumninya muncul seperti Saddam Hussein, Bashar Assad, dan lain sebagainya. Muncul nasionalisme muda dari Arab hasil didikan partai Ba'ath, tapi semuanya bukan ulama. Jadi hanya nasionalis saja, bukan ulama. Alhamdulillah di Indonesia nasionalisme muncul min suduril ulama, dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Maka silahkan Anda belajar tafsir, belajar hadis, fikih di Timur Tengah, silahkan. Kalau mau belajar watoniyah, mau belajar nasionalisme, belajarlah kepada Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika multaqo sufi pertama di Pekalongan, salah satunya adalah untuk membedah nasionalisme hubbul watan minal iman yang dulu digelorakan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ini bagian yang sangat luar biasa. Jadi membela negara itu sama dengan membela agama. Ini di Timur Tengah nggak ada. Dari situlah kemudian Hadratus Syekh sampai munculnya resolusi jihad dan sebagainya. Itu muncul dari situ. Sehingga Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926. Nahdlatul Ulama adalah ikhtiar dari para ulama-ulama kita membangkitkan nasionalisme, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tetap menjadi faham mayoritas umat Islam Indonesia. Karena pengalaman Hadratus Syekh ketika ngaji di Mekah, dia melihat Hijaz, Mekah dan Madinah saja yang ada Ka'bahnya, yang ada makam Rasulnya, ada Masjid Nabawinya, bisa tergeser faham Ahlus Sunnah di sana, bahkan kemudian hilang. Sehingga Hadratus Syekh ketika di Mekah, beliau mengaji kepada Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib Sambas, As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya Shahib Sibudurar. Kemudian kakeknya Sayyid Maliki, Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki. Beliau ketemu. Termasuk Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, gurunya
Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas Shahibul Sabur. Jadi beliau menangi masa-masa itu. Tapi para ulama-ulama tadi semua menitipkan Kiai Hasyim agar negara Jawi, karena belum ada Indonesia, agar negara Jawi ini dibikinkan sebuah nizamiyah, jamaiyah untuk mewadahi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga-jaga apabila apa yang pernah menimpa di Najd atau Saudi terjadi di Indonesia, sehingga ulama punya ijtimaiyah, punya jamaiyah, punya nizamiyah yang di kemudian hari bernama Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, lagu Ya Halal Waton Ya Halal Waton itu yang kita baca, yang sekarang menjadi lagu mars wajib kita, itu dulu diciptakan oleh Mbah Ki Wahab Hasbullah pada tahun 1934. Nah, Indonesia belum ada, Pak, karena Indonesia merdeka 1945. Mbah Ki Wahab dalam syairnya sudah mengatakan, Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayyatika yauman lam yalqa himama. Sudah mengatakan Indonesia biladi, padahal nama Indonesia belum ada. Itu kenapa mursyid kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya di mana-mana mengatakan NKRI harga mati. Mbah Lim Imam Puro dulu juga mulai itu, NKRI harga mati. Ulama-ulama NU getol di mana-mana, NKRI harga mati, karena pendiri bangsa ini, pendiri negara ini, kontribusi kiai kita luar biasa banyaknya. Dan ini negara yang didirikan dengan konsep yang teliti sekali, karena Hadratus Syekh Kiai Hasyim seorang muhaddits, maka tidak luput berdirinya NKRI tentu dari kajian bahsul masailnya beliau dan para ulama. Sebab negara ini berdiri 1945, NU berdiri 1926. Jadi ini urusan KAPE NKRI bersyariah, khilafah dan sebagainya itu sudah selesai. Ini kalau bahasa di kula wong Krapyak terus dapur mungkin ngerti apa mutolaah lebih pirang dino. Ini dulu yang memutuskan Mbah Kiai Hasyim, Kiai Wahab, Kiai sepuh-sepuh atas persetujuan Mbah Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Soleh Darat, kalau di Pekalongan Mbah Kiai Amir bin Idris, Mbah Kiai Abbas bin Abdul Jamid Buntet dan lain sebagainya. Belum habaibnya ada Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, Mbahnya Habib Lutfi dan seterusnya, yang tentu tingkat keilmuan, kewiraian, kezuhudan jauh dibanding kelas kita di zaman sekarang. Jadi NKRI ini sudah tuntas karena diputuskan oleh para ulama-ulama kita, bentuk negaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian tadi pilihan dasar negaranya, filosofi negaranya adalah Pancasila. Sehingga kalau sekarang anak-anak kemarin sore umurnya baru 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun nggak menyaksikan zaman itu ribut gegeran khilafah dan NKRI bersyariah, ini mereka pahlawan kesiangan. Kalau mereka mencaci maki NU, katanya NU disusupi PKI dan sebagainya, loh mereka jelas nggak baca sejarah. Karena NU dari mulai negara ini berdiri mengawal sampai tadi dikatakan oleh Kiai Hasan, muncul istilah walil amri daruri bisaukah, karena pada saat itu seperti ini. Tahun 50-an itu masyarakat diprovokasi. Iki negara dudu negara Islam. Cara milih dudu cara ora kaya Islam, tidak pakai istilah Islam tekstual, tidak. Berarti presidennya tidak sesuai syar'i. Pimpinannya, pemerintahnya tidak sesuai syariat. Nek kaya ngono, produk yang dihasilkan berarti tidak dibenarkan menurut syariat. Berarti produknya antara lain, nek ono wong wadok arep nikah kok ora ono wali nih, berarti wali ini wali hakim. Hakime pengulune diangkat oleh pemerintah. Terus nek nikahna sah apa ora? Kemudian ketika musim zakat ada istilah amil. Amil ini kan diangkat oleh pemerintah. Sementara pemerintahnya diangkat tidak pakai tradisi Islam tekstual tadi. Nek kaya ngono berarti amile ora sah.
Wah, ini viral saat itu, cuma belum ada medsos saja. NU tanggap, lagi-lagi ketika negara ini ribut, NU yang tanggap, bikin munas alim ulama gitu, kalau nggak salah di Bogor ya. Kemudian muncul jawaban bahwa Presiden Indonesia saat itu almarhum Bung Karno dan seterusnya, pemerintahan Indonesia adalah waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Disebut daruri karena sudah tidak ada imamatul uzma atau khilafah di bumi ini, maka disebut waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Sehingga apa yang diputuskan mempunyai bobot timbangan syariat sah. Terus yang terakhir tadi permintaan Pak MC ya, tentang bagaimana kondisi kita sekarang ini. Pengalaman saya pribadi, kalau saya kepada keluarga, kepada anak dan keluarga kecil saya, semangat ber-NU, mengenalkan NU itu saya bawa ke dalam rumah. Jadi anak-anak itu biasa kita setelkan lagu Yahlal Waton, Mars Ansor, Mars Banser di dalam mobil itu biasa. Kemudian kebanggaan pakai atribut NU, seragam NU. Nah ini contohnya Pak Ketua kita, jaket Banser bukan ini. Ini emang motifnya begini, apa saking lawasi kalau betul paham. Saking cintanya pakai doreng gitu, barangkali mau pasang jaket Banser belum jadi barangkali. Nah ini, jadi itu kita bawa sampai ke rumah, sehingga otomatis anak-anak ini, anak-anak dan keluarga ini, anak-anak generasi kita, akhirnya otomatis ikut. Tidak sekedar hanya ngaji saja, tidak ada tapi ikut. Mereka kemudian dari kecil dibikinkan jaket Banser, ikut Ibnu dan seterusnya. Itu memang kita teladan, kita bikinkan seragam Ibnu, Banser, wis digu seneng-seneng nih. Kita bawa itu ke rumah. Sama seperti ketika kita mengajarkan soal pesantren, biar mereka seneng pesantren, dari kecil kita bawa, kita kenalkan kiai, tradisi pesantren dan seterusnya. Itu salah satu cara saya pribadi dalam mengenalkan Nahdlatul Ulama atau NU masuk dalam keluarga. Jadi kita kenalkan seragam-seragam, foto-foto, apalagi sekarang ada medsos, kita kenalkan. Nah itu. Nah maka kembali lagi, sangat memprihatinkan kalau sekarang ghirrah ke NU-an ini agak mundur. Sangat memprihatinkan, karena ahlus sunnah belum tentu NU, tapi kalau NU pasti ahlus sunnah wal jamaah. Karena tadi katanya ada sesi tanya jawab, saya cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.